Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang ada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022, kita sama-sama akan mengikuti acara Kalam, yaitu kuliah Alkitab malam. Satu tema yang menarik yaitu tetap taat walau tidak dilihat. Ayo Ibu Bapak Saudaraku, kita mau mempergumulkan tema ini dalam hidup kita. Dan kita mau mengawali lebih dahulu dengan memuji Tuhan, nyanyian Besarlah Untungku. Saya ajak Ibu Bapak Saudara-saudari menyanyi penuh sukacita dari rumah masing-masing ya. Ayo kita nyanyikan lagu ini penuh kegembiraan demikian. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua bersama-sama demikian. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang baka dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengawali kalam ini dengan kita membuka dalam doa. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami punya kesempatan mengikuti acara kuliah Alkitab malam. Ada banyak sahabat-sahabat kami, baik di kota Purwokerto maupun di berbagai kota, saat ini sedang mengikuti acara online ini Tuhan. Tuhan Kau hadir dalam setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu. Tuhan berkati pertumbuhan iman percaya kami. Tuhan firman-Mu akan diperdengarkan bagi hidup kami. Biarlah sabda firman-Mu meneguhkan kekuatan iman yang baru bagi setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti acara kalam ini. Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan diri menjadi alat pemberita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh ditaburkan dan mendapatkan tempat yang subur di dalam hati kami, sehingga setiap perkataan benih firman-Mu akan bertumbuh dengan sungguh-sungguh diberkati hingga menghasilkan buah-buah yang manis. Kami bersepakat menyerahkan acara kalam ini dari awal sampai akhir diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, inilah tema yang menarik. Bagaimana saudara dan saya diundang tetap taat walau tidak
dilihat. Ya. Nah, kita akan bersama-sama nanti akan mengikuti pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 mulai ayat 57 lebih dahulu ya. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan ayat 57 dan 58 lebih dahulu demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, Alkitab mengkisahkan bagaimana seorang hamba Tuhan yang menjadi imam yang bernama Sakaria. Pada hari tuanya dalam minggu kemarin kita mengikuti saat-saat bagaimana ketika Imam Sakaria sedang melayankan ibadah di dalam bait Allah. Ia mendapatkan kabar dari malaikat bahwa istrinya akan hamil. Tetapi Sakaria sempat meragukannya, minta tanda. Lalu tandanya justru Sakaria sekarang tidak lagi bisa berkata-kata. Sakaria saat itu mulai menjadi bisu. Dan malaikat mengatakan kau baru bisa akan mulai berbicara lagi pada saat anakmu nanti lahir. Ibu bapak saudaraku. Sekarang pada gambar ini kita melihat Elisabet, istri dari Imam Sakaria. Ternyata sudah hamil tua. Alkitab memberitahu saatnya melahirkan sudah tiba. Bisa kita bayangkan Elisabet yang sudah tua, dalam kondisi hamil tua, sudah merasakan saat-saat hari kelahiran sang bayi dalam perut ini sudah waktunya keluar. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dijanjikan Tuhan itu nyata. Bagaimana Elisabet berhasil untuk melahirkan bayi, anak yang dinanti-nantikan. Dan ini membuat heboh masyarakat di sekitarnya. Mereka kagum, ini karya Allah yang luar biasa. Pasangan suami istri yang sudah sangat lanjut umur ini ternyata diizinkan Tuhan untuk memiliki anak karena pekerjaan Allah. Bagaimana kisah Alkitab menceritakan kelanjutannya? Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan dari ayat 59 sampai 61 ya. Kita lanjutkan membaca firman Tuhan bareng-bareng begini. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ibu bapak saudaraku terkasih, bagaimana dalam adat tradisi umat Allah saat itu, kalau anak laki-laki sudah memasuki usia 8 hari, maka anak laki-laki ini akan dipersembahkan di hadapan Tuhan dengan cara ditandai melalui sunat. Anak ini adalah anggota dari umat Allah. Tandanya sudah disunat. Ibu bapak saudaraku, Sakaria dan Elisabet bermaksud menyunatkan anak yang sudah lahir ini, yang sudah mulai masuk usia 8 hari ini. Apa kata masyarakat ketika melihat bayi ini dibawa untuk disunatkan? Saudaraku, orang-orang mengatakan saat umur 8 hari harus dikasih nama. Tetangga-tetangga mengatakan, sahabat-sahabat mengatakan,
anak ini harus dinamai Sakaria karena itu nama papahnya. Ya, gak beda jauh dalam tradisi etnik Batak maupun etnik Tionghoa. Ada nama marga yang harus melekat pada anak. Marga dari sang ayah harus menyertai nama anaknya. Begitu sebabnya anak yang umur 8 hari ini mau disunat, semua orang katakan iya, harus ada nama Sakaria. Tetapi Elizabeth ingat bahwa anak ini harus diberi nama Yohanes. Lalu semua orang mulai protes. Tidak ada dalam keluargamu yang terkait dengan nama Yohanes. Bagaimana mungkin anak umur 8 hari ini mau dikasih nama Yohanes? Dalam kebimbangan seperti itu apa yang terjadi? Ayo kita lanjutkan membaca ayatnya dari 62 sampai dengan 64. Ibu bapak saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya begini ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Puji Tuhan. Di saat semua orang bingung mau menanyai siapa nama anak ini. Mereka bertanya-tanya kepada Sakarias. Sakaria tidak bisa ngomong. Tapi dia membawa sebuah alat tulis. Menarik sekali bagaimana pada batu tulis itu semua orang menunggu kira-kira nama siapa yang akan dituliskan. Bapak Ibu, saat itu Elizabeth pun bertanya, anak ini harus dinamai siapa? Karena memberi nama anak itu sekaligus menandai bahwa aku siap bertanggung jawab menjadi orang tuanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih, ternyata mereka menunggu-nunggu apa yang ditulis. Belum ada satupun yang melihat tulisan apa yang ditulis pada batu tulis itu oleh Imam Sakaria. Tapi luar biasa, Alkitab menunjukkan pada saat Imam Sakaria menulis pada batu tulis itu, apa yang ditulis? Alkitab katakan Imam Sakaria menulis dengan batu tulis, namanya Yohanes. Sekali lagi, namanya Yohanes. Dan mujizat terjadi. Sakaria yang taat untuk sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah. Saat mencatat dan menulis nama Yohanes. Saat itu juga lidah yang semula keluh tidak bisa berkata-kata. Sekarang jadi lancar untuk berbicara seperti dulu mula-mula. Luar biasa. Saat percaya dan melaksanakan apa yang Allah mau, maka Sakaria sungguh-sungguh menunjukkan imannya yang taat. Walaupun ia tidak dilihat siapapun, tapi Sakaria percaya ada Allah hadir di tempat ini. Ibu bapak saudaraku terkasih, apa yang terjadi ketika Sakaria menuliskan nama anaknya adalah Yohanes. Dan saat itu tiba-tiba Sakaria mulai bisa berkata-kata kembali. Kita baca kelanjutannya. Ayo bareng-bareng kita membaca ayat 65 dan 66 ya. Sama-sama kita ucapkan begini.
Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Luar biasa. Zakaria mulai membopong dan menggendong Yohanes, anak tercinta ini. Ia mulai bisa berkata-kata dan mempermuliakan nama Allah. Dan masyarakat, tetangga sekitar yang melihat peristiwa ini, langsung mereka semua takjub. Akan menjadi seperti apakah anak ini nantinya, ke depannya. Karena Allah telah menyatakan mukjizat sejak di dalam kandungan. Luar biasa. Yohanes telah diberi nama melalui keluarga Zakaria dan Elisabet istrinya. Yohanes, anak yang sungguh-sungguh dikaruniakan Tuhan kepada keluarga ini. Puji Tuhan, bagaimana saat itu ada cinta yang mendalam sebagai seorang ayah kepada anaknya. Ada kasih yang begitu besar dari seorang ibu untuk putranya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, itu sebabnya hari ini tema kalam kita adalah tetap taat walau tidak dilihat. Bagaimana sudah lewat 9 bulan 10 hari ya. Sejak malaikat itu menjumpai Imam Zakaria. Tapi ternyata Zakaria tetap percaya penuh, tetap taat, tetap bersedia memberi nama seperti yang saat itu Tuhan perintahkan. Namanya adalah Yohanes. Dan begitu Zakaria taat, maka Tuhan memulihkan kembali alat-alat untuk berbicara dalam rongga mulut dan tenggorokannya. Luar biasa, Zakaria kembali bisa memuji-muji Tuhan berkat ketaatannya. Walau tidak dilihat, walau tidak harus dipantau, walau tidak harus ditunggui, tetapi ketaatannya luar biasa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang jadi satu pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan komitmen kita kepada Tuhan? Di saat kita sudah semakin dekat menutup dan mengakhiri lembaran tahun 2022 ini. Apakah aku menyatakan ketaatanku, apa yang dulu aku janjikan di awal tahun, sungguh aku ingin menggenapinya? Ibu bapak, saudaraku, ini adalah komitmen pribadi antara kita dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu kecuali saudara dengan Tuhan. Dengan cara apa kita akan menunjukkan ketaatan kita? Saudaraku, walaupun seolah-olah hidup kita tidak ada yang melihat, tetapi Allah tahu isi hati kita. Maukah kita tetap taat, sungguh dan terus taat apapun yang terjadi? Kita rindu firman Tuhan hari ini mengubah hidup kita menjadi baru. Kalau ini tekad dan iman percaya kita, ayo kita sama-sama mengamini bahwa ada berkat Tuhan yang besar bagi setiap orang yang taat kepada firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama memohon berkat Tuhan demikian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dipelihara Tuhan hari demi hari. Hingga kami sebentar lagi sudah semakin mendekati akhir tahun 2022. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyemangati kami, agar kami selalu taat menjadi anak-Mu Tuhan. Kami tidak goyah, kami tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat hidup kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua peserta kalam di kota manapun kami sedang berada. Mari Tuhan masuklah di hati kami.
Kami mau memiliki komitmen yang jelas menjadi anak-Mu Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh menjalani hari-hari penting dalam hidup kami bersama dengan-Mu. Tuhan, masih ada begitu banyak hal yang belum kami kerjakan di sepanjang tahun ini. Ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan maui. Kami sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang menjadi kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua peserta kalam saat ini. Kami boleh melangkah dengan iman bersama dengan firman-Mu. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang ajaib hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sepakat menyerahkan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, di kota manapun keluarga kami berada. Firman-Mu akan terus menyemangati segenap keluarga kami, mengerjakan sabda firman-Mu. Karena ketika kami mentaati firman-Mu, ada banyak berkat yang Kau sediakan, ada begitu banyak mukjizat yang sanggup Engkau lakukan. Kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Bagi setiap anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan gandeng tangan kami. Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu indah di saat ini. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Kami bersepakat menjalani kehidupan kami dengan sabda firman-Mu. Apapun pergumulan kami, apapun kesusahan hati kami, tangan Tuhan menopang hidup kami tiap-tiap waktu. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua anak-Mu, sungguh mendapatkan berkat sukacita dari sabda firman-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Kami bersepakat melangkah terus bersama dengan Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Kami siap sedia melangkah dan melanjutkan hidup ini diberkati dalam anugerah kasih cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bawa doa permohonan ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, demikianlah acara kalam saat ini. Salam sehat buat kita semua. Tuhan berkati kehidupan kita dan keluarga kita. Ayo kita siapkan diri untuk menyambut peristiwa Natal dan Tahun Baru yang kita nanti-nantikan. Tetap sehat, tetap setia, tetap taat. Tuhan beserta kita semua. Amin.